kosong. Kenapa ini dipisah? Memang sengaja dipisah? Sudah minum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang cerah ini. Hari keberapa Ramadan? 9. Kok inget sih? Saya nggak inget kalau hari ini hari 9. Berarti kalian ini ngitung ya? Buru-buru pengen cepat lebaran. Apa buru-buru pengen cepat pulang? Nanti pulangnya diundurkan lagi. Tanggal 13 Mei. Nah, makanya harus banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah. Karena sampai hari ini, hari ke-9, kita masih bisa berpuasa Ramadan. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beserta para keluarganya, para sahabatnya, kemudian kepada seluruh umatnya, seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, yang di sore yang cerah ini kita masih bisa bertatap muka, bermuwajahah ya, sedikit sambil diniatkan bertolabul ilmi. Karena kalau kita niatkan bertolabul ilmi, duduknya kita di majelis ilmu itu didoakan oleh para malaikat. Bukan cuma para malaikat, sampai ikan-ikan di lautan yang begitu banyak juga mendoakan orang yang bertolabul ilmi. Maka jangan bosan-bosan, kita ini selalu mencari ilmu. Kalau sekali bosan, berarti kita juga bosan didoakan para malaikat, didoakan para ikan-ikan yang tidak punya dosa sama sekali. Ya, kalau sudah ikan-ikan yang berdoa itu, semua makhluk berdoa untuk kita, nah, tidak mungkin tidak diijabah, karena mereka itu makhluk-makhluk yang taat, tidak seperti kita yang suka membangkang, tidak seperti kita yang suka bermaksiat. Kita ini walaupun sudah diberikan kesempurnaan, tapi masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering tidak? Sering ya. Salatnya nyantai-nyantai gitu ya. Tidak bergegas ketika mendengar adzan, tidak bergegas. Padahal adzan itu, panggilan itu adzan apa? Untuk sholat. Dan hidup kita itu hanya menunggu waktu sholat, dan waktu disolatkan. Dan kemarin kita mendapatkan kabar duka sekitar jam segini ini ya. Guru kita tercinta Dr. Haji Abdul Manan, guru kita yang ada di Depok sana, bila sudah meninggalkan kita. Dan kita tidak akan pernah tahu kita juga kapan gitu ya. Tinggal menunggu giliran. Makanya kita ini harus mempersiapkan betul di bulan Ramadan ini agar kita ini benar-benar mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satu jalan untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, yaitu dengan cara bertolabul ilmi seperti ini ya, mencari ilmu. Jadi mengisi waktu puasa kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tilawah Al-Qur'an, target ya berapa juz hatam, atau target menghafalkan berapa juz selama Ramadan ini. Artinya kebaikan-kebaikan itu di bulan Ramadan ya, karena para setan-setan itu sudah dibelenggu, maka orang itu akan bermunculan dalam hatinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Bahkan yang tidak biasa sholat malam itu pun akan melaksanakan sholat malam. Kalau kita lihat di luaran sana itu ya,
Kalau sudah menjelang Isya itu, sudah mau adzan Isya, orang itu pada berjalan-jalan menuju ke masjid. Berbeda dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa jangankan sholat Isya gitu kan ya. Sholat maghrib saja tuh sepi di jalan-jalan. Artinya apa? Bulan Ramadan ini di bulan yang penuh dengan berkah, orang-orang itu benar berharap, bahkan mengerahkan semua kemampuannya untuk berbuat kebaikan. Pernah dengar tidak yang Rasulullah SAW itu suatu ketika naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin. Pernah dengar? Apa isinya dari yang diaminkan itu? Ada yang tahu? Hah? Yang ketika Rasulullah naik mimbar pertama, beliau mengucapkan amin. Apa yang diaminkan? Celakalah bagi orang yang mendapati Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi Lama raqitu darajatul ula ja'ani Jibril faqala syakiyun abdun, celakalah seorang hamba adraka Ramadan, yang mereka menjumpai Ramadan, fansalakha minhu, maka sampai kelewat Ramadan itu, walam yufir lahu. Nah, fakultu amin. Orang yang mendapati Ramadan sampai Ramadan itu berlalu, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan ataupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sekarang kita nih berada dalam bulan Ramadan. Kalau sampai kita di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang celaka, sakiyun katanya Rasulullah, ya. Rasulullah mengaminkan, itu Jibril yang mengatakan gitu. Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, ya kata Jibril. Ya, sampai lewat itu Ramadan, tetapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Amin. Fakultu amin. Diaminkan sama Nabi. Kira-kira doanya Nabi itu diterima tidak sama Allah? Diterima. Berarti termasuk orang yang celaka itu kalau termasuk kita juga ini mendapati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Kenapa tidak mendapatkan ampunan Allah? Nyambung dengan yang kemarin, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'alatos. Dia itu banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala di bulan puasa itu, termasuk mungkin tidak mendapatkan ampunan dari Allah kecuali hanya rasa lapar dan haus. Ya, kalau haus gitu ya, kebayang di siang hari kemudian es jeruk ya, es jeruk gitu ya, kemudian dikasih es menetes dari luar esnya gitu ya, meresap, ya. Enak nggak itu? Nah, kan udah menahan hausnya gitu ya. Tapi kita tidak mendapatkan pahalanya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka termasuk orang yang celaka, ya. Kenapa sih bisa celaka? Karena di bulan Ramadan itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bahkan di bulan Ramadan dia tetap melakukan perbuatan maksiat. Bahkan di bulan Ramadan dia ini masih suka menggunjing temannya, suka membicarakan kejelekan teman-temannya atau kejelekan orang lain. Itu merusak pahala Ramadan. Kita puasa, kita menahan rasa lapar, rasa haus sejak dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nahan haus, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan yang membatalkan puasa, tetapi melakukan hal-hal yang merusak dari pahala puasa itu sendiri. Rugi tidak rugi? Celaka tidak celaka seperti itu? Lalu apa yang akan kita lakukan biar kita ini tidak celaka? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita melakukan ya dengan
niat, ya terutama niatnya ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Puasanya ini benar-benar wahtisaban, ya, imanan wahtisaban. Karena iman, kita puasa itu karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan balasan dari Allah saja, ya. Kemudian man qama ramadhana imanan, barang siapa yang bangun, ya, berdiri di waktu malam, sholat malam gitu ya, bangun di waktu malam di waktu bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu saja kan gampang, ya. Kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat tarawih, sholat tahajud, ya. Sholat tahajud misalnya sudah tarawih, setelah isya sudah sholat tarawih, malamnya bangun lagi sholat tahajud. Tapi kalau di sholat tarawihnya sudah witir, misalnya sudah tutup dengan witir, malamnya nggak usah witir lagi. Tidak ada witir dalam satu malam itu, tidak ada 2 witir, ya. Cukup 1 saja. Kalau sesudah tarawih kita witir, malamnya tidak usah witir lagi, sudah cukup itu, ya. Berarti genap lagi sudah, nggak usah diganjilkan lagi sholat di malamnya. Nah, kalau kita itu sholatnya bangun di waktu malam itu imanan wahtisaban katanya, karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semuanya dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa saja, ya? Dosa karena melanggar dari keluar dari pesantren, dosa karena suka ngomongin temennya, dosa karena nggak taat sama gurunya, dosa karena suka membangkang dari orang tuanya. Nah, itu diampuni, ya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Biar kita ini setelah keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, fitrah, seperti kita baru dilahirkan sejak Nah, kalau dilahirkan baru kita bayi itu nggak membawa dosa, ya. Baru lahir gitu, ya, sampai disusui, ya, sampai selesai menyusu, bisa merangkak, bisa berjalan. Nah, itu belum ada dosanya. Baru ketika sudah masuk masa balik, sudah balik semua? Tahu balik nggak? Kalau yang sudah pernah men? Nah, itu kalau sudah men berarti sudah balik, sudah dikenai hukum wajib, ya, dan dosa atasnya itu sudah dikenai, ya, hukum pahala dosa itu sudah ditanggung sendiri. Makanya kalau kalian ini, ya, sudah masa balik, itu dosanya sudah ditanggung sendiri, sendiri. Nah, kalau sudah ditanggung sendiri, dicatat oleh para malaikat. Malaikat siapa yang mencatat amal baik? Yang mencatat amal buruk? Malaikat hati. Dicatat itu semuanya, ya. Nah, bahkan yang sampai di hati kita pun yang ada niatan untuk berbuat buruk, berbuat jelek itu diketahui, itu dicatat itu, ya. Dicatat. Makanya harus selalu berbuat baik. Kemudian yang kedua, yang kata Rasulullah termasuk orang yang celaka, yaitu summa qala, kemudian malaikat Jibril berkata, syaqiyun abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al jannah. Celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya, ya, yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, ya, atau ahaduhuma, atau salah satunya di masa tuanya mendapati orang tuanya sudah tua, sudah sepuh gitu, ya, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek gitu. Bertemu salah satunya, entah kakeknya entah neneknya, sudah sepuh. Nah, ini tetapi tidak menyebabkan orang tersebut masuk surga, ya, maka dia termasuk orang yang celaka. Rasulullah itu mengucapkan amin, fakultu amin, kata Rasulullah. Jadi seorang anak yang bertemu dengan orang tuanya di masa orang tuanya ini sudah tua, sudah lanjut usia, kemudian atau salah satunya, entah itu ibunya atau bapaknya sudah dalam keadaan tua, renta, tidak renta juga, tapi kita bertemu, ya, kalian sudah bertemu dengan orang tuanya sekarang, masih ada bapak ibunya? Masih ada bapaknya?
Masih ada ibunya, masih bertemu. Nah, kalau kita berjumpa dengan salah satu ataupun keduanya, tapi tidak menyebabkan kita masuk surga, maka termasuk orang yang celaka. Ya, termasuk orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena ketika kita bertemu dengan orang tua kita, salah satunya ataupun keduanya masih ada semuanya, itu kesempatan kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan dengan berbakti kepada orang tua itulah ya yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengatakan kepada orang tuanya saja itu tidak boleh ya. Mondok di pesantren Hidayatullah Cirebon. Pokoknya saya nggak mau. Nah, itu berarti termasuk orang yang ini akan celaka ya. Mondok pokoknya yang penting di pesantren Hidayatullah misalnya. Nggak mau pokoknya. Nah, itu kalau orang tua itu sakit hati itu seperti itu. Itu hati-hati itu nggak bakalan masuk surga itu. Tidak akan masuk surga. Kenapa? Dia di Al-Quran saja itu mengatakan saja itu tidak boleh. Apalagi lebih daripada kata yang sampai menimbulkan ketika orang tua menyulutkan kita mengatakan saja, orang tua itu sakit hati tidak? Sakit hati. Anak saya yang dulu saya lahirkan, kata ibunya, yang dulu saya susui, saya rawat, saya besarkan, setelah besar kok nggak nurut gitu ke orang tua ini. Maka dia termasuk orang yang celaka. Makanya di saat ada orang tua itulah saatnya kita ini taat, berbakti. Bahkan seandainya orang tua kita pun itu kafir, kita itu tetap harus berbaik, berperilaku baik kepada orang tua kita. Seandainya orang tua kita itu tidak Islam, tetap berlaku baik. Akhlak Islam seperti itu ya. Seandainya kalian mempunyai orang tua yang tidak Islam, yang kafir misalnya, kita tetap harus berperilaku baik. Kita tunjukkan bahwasanya Islam itu baik. Sampai seperti itu loh ya. Apalagi yang bapaknya Islam, terus kalian hanya disuruh belajar di pesantren, nggak maunya sekolah yang sekolah di umum, yang bebas pergaulan laki-laki dan perempuan. Setelah berapa tahun naik kelas 2, bunting dulu. Mau bunting duluan. Naudzubillah ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa ya? Di luar itu memang bebas. Kehidupannya bebas dan itu sebenarnya ngeri. Dan pada akhir zaman, dan mungkin sekarang termasuk tanda-tanda akhir zaman ya, ketika seorang bermaksiat, berzina, itu sudah tidak malu lagi di tempat umum. Berarti itu sudah tanda-tandanya. Sekarang kita lihat orang yang pacaran di tempat umum, malu tidak? Sudah tidak malu kan? Sudah tidak malu mereka. Itu tandanya sudah memasuki akhir zaman. Nah, apakah kita akan mengikut-ikutan seperti itu? Tentu tidak mungkin ya. Jangan sampai. Kenapa gitu ya? Karena itu termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita yang sudah berada di pesantren, kemudian setelah lulus kita ini merasa bebas, tidak ada ikatan gitu ya. Tidak ada ikatan dan kemudian kita hidup sebebasnya, sesuka hati kita gitu. Lepas kerudung gitu ya. Buka auratnya semuanya gitu. Nah, itu berarti kita termasuk orang yang rugi. Padahal sama orang tuanya ya. Apa manggilnya lagi? Neng misalnya. Nok neng gitu ya. Neng nok. Nah, kamu tutup di pesantren, jangan keluar dari pesantren. Kenapa di pesantren? Kenapa di pesantren gitu ya. Nah, itu harus taat itu kepada orang tua itu. Kenapa harus pesantren? Karena di pesantren itu lebih terjaga. Walaupun kalian sering langgar gitu ya. Sering lirik-lirik cowok misalnya gitu. Ada nggak sering begitu? Banyak ya. Ayo ngaku siapa itu? Nah, walaupun tapi itu lebih terjaga. Ya. Di pesantren itu terjaga, ada yang ngontrol, ada yang ngawasin, ya. Nah, kehidupannya terjaga.
Kalau di luar sana itu ngeri sedap lah begitu ya. Nah, itu udah tanda-tanda akhir zaman. Kalau apakah kita mau berperan seperti itu gitu ya? Khawatirnya, yang khawatir itu saat orang lagi asik-asik bermaksiat itu, pacaran lah misalnya contohnya, terus tiba-tiba tsunami datang, apalagi Cirebon di dekat dengan laut. Tsunami datang apa ya akhirnya? Menjadi su'ul khotimah, naudzubillah ya. Makanya kalau yang di pesantren baca Quran, kemarin beberapa setahun yang lalu kalau tidak salah di Banten itu rumah Quran, selamat ya. Yang di situ dibacakan Al-Quran, itu banjir bandang itu ya. Di Banten kalau tidak salah waktu setahun yang lalu itu. Di mana apa, di Bengkulu apa di mana itu ya? Di mana itu? Oh, bukan di Bengkulu ya? Oh, di Palu ya? Termasuk di Banten juga kalau tidak salah itu ya. Ada rumah Al-Quran itu yang di situ buat anak menghafal Al-Quran, buat tilawah Al-Quran, itu dilewatin. Sama banjir itu dilewatin. Rumah sebelahnya hancur, rusak semuanya. Tapi yang rumah dipakai untuk menghafal Al-Quran itu dilewatin oleh air. Artinya apa? Itu diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh para malaikat. Yang jaga itu para malaikat, bukan jin. Kalau yang sering kesurupan berarti itu, berarti itu apa namanya? Saya juga agak heran itu kalau ada yang kesurupan. Nanti panggil saya ya kalau ada yang kesurupan lagi. Itu yang kedua ya. Celaka orang yang bertemu, seorang anak yang bertemu kedua orang tuanya tetapi tidak menyebabkan masuk surga. Itu celaka ya. Kenapa celaka? Karena tidak taat pada orang tua. Ada nggak sih yang ketika disuruh sama orang tuanya masih suka membangkang? Ada nggak? Nah, kalau kita bayangkan orang tua kita itu yang mulai hamil saja lah, mulai hamil itu ya, 9 bulan, perutnya membesar gara-gara kalian tuh ya, gara-gara ada kalian. Kalau kalian bayangkan, kalian bawa kelapa lah yang segini aja kelapa selama 9 bulan, kuat nggak? Kelapa ditaruh di perutnya, dibawa kemana-mana, gitu kan? Dibawa tidur, ya, dibawa kamar mandi, bawa jalan-jalan, kuat nggak kira-kira? Kelapa. Tapi nanti kalian mah akan merasakan suatu saat nanti ya akan. Nah, biar anak kalian itu jadi anak yang taat, maka kalian pun harus menjadi anak yang taat. Karena anak itu tidak akan tidak akan jauh dari orang tuanya. Kalau anaknya taat, kalau sekarang kalian taat, jadi anak yang taat, nanti anak-anak kalian pun akan menjadi anak yang taat. Kalau kalian sekarang suka bandel, suka nakal, suka membantah kepada orang tuanya, anak-anaknya pun siap-siap tuh nanti. Jadi anak yang membantah. Harus taat ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini yang oleh Rasulullah SAW didoakan, doanya malaikat Jibril itu. Summa qala, kemudian malaikat Jibril itu berkata, syakiyun abdun, ya, celaka seorang hamba, zukirta indahu falam yusolli alaika fakultu amin. Ketika ya disebut di sisinya ya, disebut nama Nabi walam yusolli alaika, tetapi dia itu tidak bersolawat kepada Nabi. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan di sisi kalian, di sekitar kalian mendengar tapi tidak bersolawat kepada Nabi, maka itu termasuk yang celaka, kata malaikat Jibril. Rasulullah pun mengaminkan, amin, kata Rasulullah. Nah, jadi kita itu ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, maka kita harus bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Disempurnakan, jangan cuma sallallahu alaihi wasallam. Kurang ya, disempurnakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu ketika disebutkan, biar kita termasuk orang yang beruntung. Kan lawan dari celaka adalah beruntung. Biar kita jadi orang yang beruntung ya, bukan orang yang berbuntung ya, tapi orang yang beruntung. Nah, ini ketika mendengar nama Nabi disebutkan, nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita harus bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Bahkan jika kita mendawamkan, melanggengkan bacaan solawat itu,
insyaallah kita itu akan diberikan kemudahan-kemudahan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, jadikan zikir ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan begitu kan? Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada nabi gitu ya. Masa kita ini tidak mau bersolawat gitu? Sudah gatal tenggorokannya. Nah, harusnya minum ini. Minum. Gluk-gluk gitu ya. Nah, jadi Allah saja dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, maka kita juga diperintahkan shollu ya, bersolawatlah kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan sholawat, ucapkan doa selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, 3 hal itu ya, 3 hal yang diaminkan oleh malaikat. Yang pertama, orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, celaka katanya kan, diaminkan sama Rasulullah. Yang kedua, yang mendapati kedua orang tuanya ya dalam usia lanjut, kemudian dia tidak menyebabkan si anak ini masuk surga, maka termasuk juga orang yang celaka. Itu diaminkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, yang mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan tetapi dia tidak bersolawat, juga termasuk orang yang celaka. Nah, 3 hal itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dan kita setelah Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, tidak pernah membantah apa kata orang tua kita, karena yang diucapkan orang tua kita itu udah semacam doa gitu ya. Udah semacam doa. Kalau itu doa diucapkan oleh orang tua kita, insya Allah mustajab, dikabulkan ya. Nah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang-orang yang beruntung dan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surganya melalui pintu Ar-Rayyan, karena kita ini termasuk orang-orang yang berpuasa dan mudah-mudahan puasanya ikhlas semuanya, tidak ada yang terpaksa ya, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri ya pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya. Kita akhiri bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.